Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaril Puri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor IPM 2170201048. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 7 tradisi komunikasi dan model tradisi dalam menganalisis pesan, komunikator, media, komunikasi, dan efek. Tradisi komunikasi. Yang pertama, tradisi simbiotik. Tradisi simbiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu tersendiri. Contoh tradisi simbiotik. Seseorang mengajukan jempol kepada kawan yang berpresentasi. Dalam hal ini, tanda mengacu sebagai pujian yang diakui baik oleh teman yang berpresentasi. Tradisi fenomenologis, yaitu teori yang berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya, seperti mengamati kehidupan dan keseharian dalam suasana yang alamiah, serta menjelaskan tentang khalayak dan berinteraksi dengan media. Contoh dari tradisi fenomenologi adalah orang-orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang dan langit. Selanjutnya, yang ketiga, tradisi simbernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, memenuhi satu sama lainnya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana proses fisik, biologi, sosiologi, dan perilaku bekerja. Contoh dari tradisi simbernetika, dengan memberikan uang jajan lebih banyak, mahasiswa menjadi lebih sering jajan dan sering nongkrong. Dan dengan sering nongkrong, maka mahasiswa jadi sering jajan. Tradisi sosiopsikologi. Tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Teori ini juga memiliki banyak perbedaan. Mereka sama-sama memperhatikan perilaku dan sifat-sifat pribadi serta proses kognitif yang menghasilkan perilaku. Contoh tradisi sosiopsikologi, yaitu seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara perbedaan berbicara dengan teman dan orang tua. Tradisi sosiokultural. Teori ini mengekspresikan dunia interaksi yang dihuni oleh manusia, menjelaskan bahwa realita bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui interaksi di dalam kelompok, komunikasi, dan budaya. Contoh tradisi sosiokultural yaitu suatu komunikasi yang berlangsung dalam konteks budaya, karena komunikasi dipengaruhi dan mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat. Yang keenam, tradisi kritis. Tradisi ini menganggap komunikasi sebagai hasil dari referensi sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terhadap kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis. Contohnya, ketika seorang laki-laki menilai derajat dirinya lebih tinggi dibanding wanita, dia berasumsi bahwa wanita itu lebih rendah dan lemah daripada mereka. Dan yang terakhir, nomor ketujuh, ialah tradisi retorika. Menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses perencanaan suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Contohnya ialah seorang motivator mampu membuat audiens terkesan dengan apa yang disampaikan. Dia mampu menggambarkan suatu pesan yang dikomunikasikan kepada audiens, sehingga audiens ikut langsung merasakan dengan jelas apa yang menjadi isi pesan tersebut. Selanjutnya, pengertian dan contoh dari pesan, komunikasi, media, komunikator, dan efek. Yang pertama, pesan. Pesan adalah teks atau seperangkat tanda yang terorganisir yang memiliki makna dan komunikasi. Contoh dari pesan ialah pesan dalam tradisi simbiotik. Jika Anda menyampaikan sebuah pidato, maka pendengar memperhatikan kata-kata yang Anda pilih.
tata bahasa, intonasi, dan gerakan tubuh, kontak mata, serta cara Anda mendekatkan diri dengan pendengar. Yang kedua, komunikator atau pelaku komunikasi adalah individu unik dengan karakteristik khusus yang ditentukan sebagai parsial oleh genetik. Contohnya, ketika kita menjadi seseorang komunikator dalam sebuah forum, ada saja perubahan sifat yang terjadi atau perubahan ketika kita berpindah dari situasi satu ke situasi lainnya. Misalnya ketika kita sedang berbicara, tetapi para audiens tidak menyimak apa yang kita bicarakan, yang mulai kita bersemangat untuk menjadi komunikator, seketika hilang semangat. Yang ketiga, media. Media adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dan komunikator kepada komunikasi yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Contohnya, teori tradisi sosiokultural. Sebuah televisi mempengaruhi bagaimana audiens berpikir dan merespon suatu yang ditayangkan, tetapi tidak semua audiens terpengaruh. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi dapat berupa seseorang individu, kelompok, atau bahkan publik yang tidak saling mengenal. Contohnya ialah seseorang audiens atau sekelompok orang yang mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Contohnya, tradisi semiotik. Seperti contoh dalam pesan yaitu pidato. Efeknya bagi komunikasi itu mendapatkan pemahaman dan pesan dari pidato tersebut sehingga terjadinya perubahan dari komunikasi tersebut. Tradisi fenomenologi. Seperti dari contoh Alkitab, maka dari para juru menghubungkan naskah dengan mencari pemahaman dalam kitab, maka efeknya tidak memberikan kesalahan ketika mereka memberikan penjelasan kepada komunikasi.